Pasal yang sama, kitab yang sama, Matius 8 ayat yang ke-14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani Yesus. Nah, ini yang menarik. Ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata, Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Amin. Dikatakan bahwa menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Yang menarik adalah dan dengan sepatah kata. Yesus tidak berdebat, Yesus tidak kehabisan berkeringat, Yesus kehabisan tenaga mengusir banyak setan karena apa-apa, diusir satu masuk yang lain, diusirnya ya, lalu Yesus berbantah-bantah. Tidak, Yesus hanya cukup mengatakan sepatah kata, pergi. Semua setan dan semua banyak orang itu pergi. Ketika saya baca saat itu, Tuhan, Engkau mendapat ide dari perwira Kapernaum ya. Engkau mendapatkan ide dari perwira Kapernaum. Sepertinya itu. Tapi sebetulnya seperti itulah yang harusnya terjadi. Amin. Jadi menarik sekali di dalam pasal ini, kalimat kata-kata sepatah kata itu diulangi 2 kali. Yang pertama diucapkan oleh perwira Kapernaum, Tuhan, ucapkan saja sepatah kata. Nah, malam hari ini, dimanapun engkau berada, siapapun engkau, di negara manapun, dengan persoalan apapun, saudara cukup gini, Tuhan, ucapkan saja sepatah kata. Amin. Ya, sembuh, Amen. terlepas, Amen. bebas. Yang menarik, malamnya ketika di hadapan Yesus itu ada banyak orang kerasukan setan. Yesus sedang menghitung 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali yang itu kerasukan. Ini sudah sejak lahir, ini sejak dari dalam kandungan, ini sejak orang tuanya sudah kerasukan setan, yang ini sudah 5 tahun. Yesus ingat, tadi siang aku hanya mengucapkan sepatah kata. Aku hanya mengucapkan sepatah kata dengan perwira Kapernaum. Ya, itu dalam bayangan saya. Itu kalau dalam imajinasi saya kata, oke, kita mainkan saja sepatah kata. Oke, semuanya dengar ya, para orang-orang yang kerasukan, yang mendengar angkat tangan, lalu semuanya angkat tangan. Oke, aku tidak perlu berdebat dengan kalian. Aku hanya akan ucapkan sepatah kata, pergilah. Lalu Yesus katakan, 1, 2, 3, pergi. Semuanya pergi. Saya katakan, Tuhan, jadi bisa ya? Tidak perlu berbuih-buih. Tidak perlu, sampai bagaimana. Lalu Tuhan Yesus malam itu bergumul dengan puluhan orang yang terasuk setan. Lalu Yesus terkapar kehabisan nafas. Yesus enteng saja dengan sepatah kata. Tuhan, persoalanku berat. Sudah 20 tahun nggak lepas. Engkau butuh berapa waktu untuk melepaskan hidupku? Tuhan hanya putus sepatah kata. Tuhan, hidupku kacau, rumit dan ribet. Aku sudah datang kepada banyak orang dan tidak bisa. Aku sudah konseling 5 tahun. Ya, berganti 16 konselor dan tidak ada yang bisa menyelesaikan. Tuhan, kau perlu berapa sesi untuk menyelesaikan masalahku? Tuhan Yesus hanya perlu sepatah kata. Malam hari ini kabar baik buat saya dan saudara, saudara juga, kami yang ada di studio. Iya ya, Tuhan hanya perlu sepatah kata untuk menyelesaikan semua persoalan kehidupan kita. Ada satu ayat yang lain yang saya akan sampaikan, lalu Bu Indah akan lanjutkan dengan beberapa bagian firman Tuhan yang lain. Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, artinya rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Dan jalan kita bukan jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan.
Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancangan Tuhan dari rancangan kita. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Ayat yang ke-11. Dia tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Tuhan suruhkan kepadanya. Amin. Terutama Yesaya 55 ayat 11, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia, tetapi firman itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Firman akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dan berhasil. Yes. Kalau firman itu bicara mengenai kesembuhan, firman itu tidak pernah ditarik. Lalu katakan, wah firman ini sudah expired, sudah tidak berlaku. Firman Tuhan itu berlaku selama-lamanya. Firman Tuhan itu ya dan amin. Firman ini mengenai keuangan, mengenai penyediaan keuangan, mengenai kerjaan. Firman itu tidak ada expirednya, kecuali ketika zaman ini berakhir, Yesus datang kembali ke muka bumi ini. Nah, sampai semuanya digenapi. Sampai semuanya digenapi. Firman ini tidak ada expirednya, dan firman ini pasti berlaku. Kalau saudara tidak percaya, firman-Nya akan cari orang lain. Loh Pak, kok dia berlaku? Saudara tinggal percaya atau tidak. Kalau pada malam hari ini saudara percaya, sepakat dengan firman Tuhan, seperti kami juga sepakat dengan firman Tuhan, niscaya apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan semua saudara, saudara hanya perlu sepatah kata daripada Tuhan.